Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Barakallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alena kebalapita ulama kita Lena Andegorota Ki Haji Dr. Andes Sulaiman Abdullah. Yang saya hormati dan saya muliakan alena Andegorota Ki Haji Tahir Usman yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang baru saja menyampaikan sambutan, seluruh pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Calacu beserta para dermawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang tiada henti-hentinya untuk menyemarakkan hari-hari besar Islam, memagi-magi kehadiran temana di dalam nyewi na angkai menjadi letiap pemasi meraja puliripong Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya angka tema nakka panitiata ini sebenarnya tema yang agak berat, karena ia melo ina capai adalah bagaimana mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj untuk melahirkan optimisme membangun umat lahir batin. Sebelum terlalu jauh bahas tentang masalah Isra Mi'raj, meloka sampaikan loko di sinina jamaah yang sempat hadir, maka dah syukur ladaki idi tawajo, khususnya jamaah Nurul Asadiyah Calacu magai nalingi kesempatan pengurusna masih kita untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Memang narekode cingi pakedo pasti besar tantangannya. Narimakona naro upasangi dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah situnganna narekupurani rapa alhamdulillah pasti ada hasil. Dan itu sudah direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narekupurani si wada-wada malicing untuk pakai dosi di agaga. Beberapa tahun yang lalu dia sekak menceramah dan saya bisik beberapa pengurus masjid Nurul Asadiyah Calacu, termasuk alena bapak anggota DPRD, maka daka mesila-sila ngaji mite masjid dah membicu tiada nama katandre beberapa lantai ke atas, tapi tiangnya agak kecil dan jarak baloknya juga tidak terlalu rapat. Jadi magai sabak ya konendre kini mega tahu itu bahaya karena pergeseran. Tapi barakatna alhamdulillah ternyata sudah digerakkan untuk membangun. Mudah-mudahan nalingi sungak malam pepong Allah Ta'ala dalle mak barakat nalumui yang ini ceningati untuk menanamkan wakaf di tempat ini. Nah sebab magai ia tu pasti dakai si umur si bawalino, ia umur atau tunggal linota paling matandre antara 60-70 tahun. Angka tau dati si ratu tahun, tapi aku tanya alena cautu pangunron na cautu munron.
Artinya apa? Narik komeloki sempurna beribadah tidak mungkin bisa sempurna sampai 100 tahun. Tapi narik ko pasidak kay patamo ko ilalang agama na po Allah Ta'ala termasuk membangun masjid. Apalagi pasti iya masjid Nurul Asadia Calacu tanya masih di bawah. Siddi mi onrot tunroy patama dui, tapi pahalanya itu bertambah terus. Makanya nasabah di sini akan ada madrasah. Jadi ajak kapasilah pesangi madrasah si bawa ya masjid nasabah oki romon robarakan. Mas sumbang itu hanya untuk masjid, tapi nonroi itu masjid untuk mengaji mak guru agama. Tasangi makadamiga apalan na guru mak pak guru okwe. Tasangi mega apalan na anak-anak mak guru ko masjid. Tasangi mega apalan na lebih banyak pahalanya bersedekah. Magai nasabah de nonroi itu mak guru, de togaga guru mak pak guru. Seandainya tidak ada tempat yang disiapkan, yana tu ampai mega tu apalan atau bangunnya masjid. Jadi ya dari kota Patamai pasti dekat aku masjid ewe niat untuk masjid ini, tapi manfaatnya luar biasa, dan itulah sebenarnya masjid modern. Sebab dia apa aja wajib berjalan. Dan saya dapat informasi dari salah satu alumni Mesir, maka dia tuh Masjid Falstas, masjid modern itu kota amalnya sudah 9. Jadi dia di kota amalnya tapi asera. Jadi kanoki okoro zakat, ada wakaf, ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin, ada pembangunan masjid, ada untuk mualaf, itu sudah ada semua. Jadi kota asera, jadi ko anak yatim na sumbate okiro kota ena patama. Ya ko sakka oki kota zakat ena patama. Jadi nareko na pakwiro panitia, maka tinggal dia mengelola maka doi untuk pembangunan, ia untuk anak yatim ini, untuk pembinaan pesantren. Begitulah di Mesir yang saya dapat informasi dari salah satu ulama, maka dia rupa sidak ke kumasere pura nimato nilai tata, maka dia kumeko untuk wakat tunai okumu pertama. Sebenarnya masjid kita namo citi ni onruang, namo citi ni kota, karena masjid ini bersambung dengan nanti Yayasan Nurul Asadia Calacu bersama dengan pembinaan madrasah. Makanya luar biasa Pak Bu. Jadi macilaka ki na rekodegaga wakapat apa cilaka ki. Namo sisa ni semen egan na tawajo masak na dito lepajaji. Maka daki 5 miliar de na megayar. Cede ya dikunci di tahu masang megayda. Tapi ya kota talai saya punya masjid di dekat rumah. Mecawe boleh-boleh. 60 juta saldona, maka dari panitia aja lalu tabung kerai ustaz, apa aja tuh tabung kerai bisa kada jadi moga. Maka nakak de, iya gagai melo ibung kerai tanya rumah pribadi, tapi bola napong Allah Ta'ala. Niga pasilili dalai malingnya ceningan ngati tahu masjid kapong Allah Ta'ala, ibung kerai. Niga tahu mapat diisi. Nah, sama gitu, denu lepa jaji. Makomololo 60 juta diruntuhkan total, dia matoga dipakai diruntuh mana. Kemudian masjid dinaikkan, ternyata sekarang sudah mau naladana kurang lebih 1 miliar, tapi angka mau pasal dona dito na pa aja lepa pembangunan itu 5 terus magai angka balik utaro ko jalan raya, ternyata di mega isa na yero daripada sumbangan ko Jumat. Jadi saya juga sarankan kepada pengurus masjid, makanya kota Roki, kota amal Kuriolo, maka jalan karena di sana bukan jalan poros, tapi madari lolongan tasih di juta siulang, apalagi ini jalan poros. Itu luar biasa. Saya dapat informasi dari Masjid Muhammadiyah di Sidenden Rapang, pas dekat lampu merah dia pasang, dalam 1 minggu biasa dia dapatkan sampai 15 juta. Ukumiro kota amal na taro koro tangana bateh sapiri oto lalo, makanya itu Pak Sitongan na nariko kajambata masolang nang katau ko tutu 50 mapalalo tau megay ka nalulungan itu 2 sabu 5 sabu, tapi kali 3.000 mobil siaga memang. Makanya aja mo tapatatong ipadidiyata ukumoro ba kota amal tapatatong lalu tahu na disari, karena kapan dia melihat pembangunan insya Allah pasti dia bersedekah. Pak matangga todo tama di ekodega na ba tahu yan ang kamasigi ko didega na pakedo makuto itu sumbangan na si di juta asirara tuna itu ratu, tapi ya kung kana kedo pasti masumbat tay magay nasa po ng Allah Ta'ala ceningang iatin na tay masidaka.
Makanya mudah-mudahan insyaallah tonroi matarawe mati. Insyaallah apalagi tonroi di mameraja makanya macake hawan. Nah itu mudah-mudahan dapat barakai po Allah Ta'ala dan hajat panitia itu terlaksana. Ia bangunannya kopae luar biasa. Nasaba ia wakaf natawe marutumino tetap digunakan sebagai wakaf. Materu apalana dipindahkan timbunan masuk ke pesantren itu tetap berpahala. Atau bawa loko lalangi tetap pakai pelan magai dimanfaatkan secara sosial. Yaitu ampai na reko angka kata pasu usahakan kita manfaatkan. Tama pesantren ini nalai timbuna teh jalan raya kong kalalala ngukut magoro magai bawa ke situ, sedekahkan ke situ supaya magai berjalan di materu wakaf na tawe. Angkalalo tau panrita tu makada yang penting pura nimunia ke sumagamu pas sedekahmu menjadi amal jariah maka Allah akan nilai selamanya karena itu hanya tergantung pada niat. Cuma angka tau panrita makada de manasai dari kutuli pagi materu ya ko makadaki we aga na tiya sa sidaka ko bisa dito tadi magapa asumbang isi janang kasumbangan kapwe berlanjut lagi dito nakadae kan napa makanya sa kumegay tapi harus berpartisipasi magay nasaba ya kung kapasidaka tatama baraka lupo mate ki matu iyan ito dito lilulong materu apa iya sampayan ito apa aja jama si ko mito palan sisa burakan na selesai. Haji boleh ke Makkah, ya itu apalan, tidak ada tambahan. Aja tak ada boleh ke Makkah atau ke melolong asik apalan, tidak mungkin kecuali melaksanakan ibadah haji kembali. Umrah juga demikian, puasa juga demikian. Zakat, sedekah beda. Iya pas sedekah, iya na pakai itawe, na manfaatkan itawe, dia na paja lari apalana. Makanya tau mate pa ako kiburu dikene angka lala yalengi nyawana cinampa di parewakan kupong Allah Ta'ala ci di bawah melo milau na tutup dia kembali aga melo irewo masyidakannya waraparan karena bukan sholat nasabaya sempajangi terbatas tapi sedekah tidak pernah terbatas yana tu ampai tau masyidakan ko masigi atau masumbangi ijanji bola atau istana kilalan na surga upasang ni maniriolo makadang kata utaneka ang kadamaga hukum na pa ustaz kumagala itay masumban na din na sampajan mak datu sumbangan ako masigi mak juta tapi dia na sampajan makadaka insyaallah angka bola na ko suruga angka hotel na ko suruga namo din na sampajan kumagala may masumbang kata angka hotel na ko suruga di binatama. Makanya magi disuruh ki akimi sholat wa atu zakat dirikan sholat dan tunaikan zakat situ ngena maka tujuan anak korupa nasaba supaya pekui carana tamaki suruga na angka tombol atau nroy pada kotolo sompa tomero rewa lo kampunge kita akan begitu loki sompa okolino kenro kimela lo muka akhirat tapi kotolo akhirat angka muga bola tapas saja angka moga melo yung rekormado makanya takibor memang ni bola aleta sebelum kita berangkat. Tadi saya dengar ada salah seorang dermawan yang mewakafkan gedung itu luar biasa Pak. Dene yang mana tahu titip orang param mampu melakukan itu kecuali dia tahu ia lebih memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan main berakatnya dan itu penting menjadi motivasi untuk ini. Ia paling kolega ke pasidaka ta baru padui tilodong ato ni ha apa ia kisang ipasidaka ni gamo angka pak berupa doa angka berupa motivasi angka tu ibantu itawe sapa ka dong kasiji ko korotau sogi tapodani aja na padite podani maka dai bangun masigi ko kampoku bantu-bantu cede namo sisa ni samme ya ko maka dai namo si tangasak ni samme masih remote mal di si tangasak iya. Makanya itu penting saling mengajak nasabak magai angkat talolongan dari kotoli itawe untuk bersedekah. Makanya saya masuk kepada tema mari kita mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj makui iero Isra dan Mi'raj dua hal yang beda. Angkat Nabi diisrakan saja tanpa di Mi'raj. Angkat Nabi di Mi'rajkan tapi tidak diisra. Rasulullah itu gabung israkan dan di Mi'rajkan walaupun di dalam ayat itu disebut hanya satu subhanalladzi asra bi abdi. Di situ kalimat asra disebut. Jadi makui
Iya roh Nabi Isa itu dimi'rajkan, tapi dia tidak diisrakan. Nabi Isa itu diangkat ke langit, makanya dia dimi'rajkan. Nabi Musa itu dimi'rajkan. Nabi Adam juga dimi'rajkan oleh Allah. Tapi bedanya sedikit Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya Nabi Adam puluk di surugan apa lokolino. Makanya dalam riwayat itu biasa tuh pengewang istilahnya berdebat. Nabi Musa si bawa Nabi Adam, karena diberitahu Nabi bisa digulung, sejarah itu digulung oleh Allah sehingga Nabi diperlihatkan semuanya, sehingga dia mendapati Nabi Musa dan Nabi Adam itu berdebat. Aga nasa Nabi Musa waktu nanita Nabi Adam, oh iya nah Adam nasabari ya dimperangi puluh ke suruga nasabak nalanggar perintah na pengalataan. Gara-gara iya nih langgar di perintah na pengalataan, maka dia Nabi Adam napodangi Nabi Musa, oh iya na apuku, inilah nak keturunanku yang tidak ridha terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kalau mutlak Nabi Musa. Hebatnya Nabi Musa Pak Bu, kita masuk ke intinya ini, yaitu Nabi Musa disuruh puasa ukur malaikat Jibril atas perintah Allah selama 30 hari. Lalu pulau as-sona disuruh puasa, kemudian setelah itu baru disuruh ke Bukit Tursina, dia tinggal di dalam gua, kemudian disuruh berpuasa selama 30 hari. Tapi yang kecil disuruh ya jangan bersikat gigi. Itu ya aja mau sikat gigi ketika dia disuruh berpuasa. Tapi setelah sampai 30 hari dia berpuasa, kemudian Nabi Musa nak berungangi kesumpanan nak pesakna nak penimau ternyata menjabauta nasabak talu pula sona dia nasikat gigi. Dia tidak membersihkan giginya, dia mengambil akar kayu yang itu menjadi siwak, kemudian dia gosokkan ke giginya. Tapi dia lupa bahwa dia pernah diberitahu hukum malaikat Jibril, maka dia jangan menggosok gigi. Nasabari diberikan hukuman oleh Allah tambahan puasa 10 hari, sehingga 40 as-sona puasa baru turun kitab kepadanya. Ini salah satu hikmah aga Bapak Ibu sekalian, maka dia komelo sifat bicara langsung dari si Bapong Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Musa. Maka hal yang paling pertama dia lakukan untuk batin supaya bisa tembus kepada Allah adalah puasa. Ya itu sampai sahabat maka bagaimana ya Rasulullah, ya kaum para tokoh-tokoh Bani Israel itu kenapa bisa begitu cepat dia mengetahui sesuatu? Agar nasa nabita itu berkat puasa yang dia lakukan. Jadi namutan niya selang komegai puasana, maka batinnya itu bisa cepat tembus. Karena memang ternyata latihan yang paling cepat untuk tembusnya kalbu adalah puasa. Itu baru Nabi Musa. Makanya ia roh alena pangulutan Nabi Musa itu sitongannya luar biasa, karena dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi beko batena mak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Saya pernah baca dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa itu berbicara, semua anggota tubuhnya itu tembus dengan komunikasi dengan Allah. Bayangkan Pak, ya riri mak bicara timut kami si bawa tahu. Tapi kadang ada juga komunikasi melalui pandangan, ada juga komunikasi melalui pendengaran, ada juga komunikasi melalui batin. Dan itu semua dimiliki Nabi Musa ketika dia berbicara dengan Allah. Ya kau tahu si Cahaya, kau tahu si Pojilada, napa ini kasih dia tahu rokabinan na puji, pasti dia sudah merasa senang. Namo dia pagaga ada napau. Begitulah Nabi Musa ketika dia berbicara berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakak kesaiya naro nalingi po Allah Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi yan itu ipameraja na nabita yalingi pakak kesa untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, itulah sholat. Tapi maka dari rulle kepebetu ya bisakah kita tembus? Bahasa sederhananya khusyuk itu
Nasabak nikmatnya yaitu ampai sampajange nasuruh ki nabi terlepaskan, walaupun dilapaskan bukan terlalu besar, artinya timutta sibawa do cilit tamang kalingai salat yang salat biasa, kecuali maghrib, isya, subuh ya harus dikeraskan suara, tapi selain itu mesti bunyi kedo timah mas sau-sau sehingga telinga itu mendengarkan, tapi dia tuh nawak di maliwo itu jadi masalah. Magai supaya komunikasi itu bisa tembus kepada Allah, makanya upasangi sholat media untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, yaitu ampai nabita nasangi istiraha alena nareko masa pajar. Jadi ya koliwa itakona nabita boleh joka boleh mamusu naliwa takona, maka disitulah Nabi menikmati betul sholatnya. Ia tona malampe bacana, ia tona meta rokok, ia tona meta sujud nareko mata kolak. Magai nasabak nalai pak pura yo pilih seberikan ia koto mata kolak dah lai bilang. Magai nasabak ternyata istirahatnya Nabi adalah sholat. Nasabak ia kosi sambun ni atinna si Bapong Allah Ta'ala menyaman ni papenadina. Makanya nikmat yang paling besar adalah ketika hamba itu dekat kepada Allah, tapi tidak semua orang mampu merasakan itu. Maka karena kadang itu susah. Ia kotomak bicara lino maka daya kong katau malak dai poji nampak itu dango ko sidapena matanani papenadina. Cawe-cawe ko sidapena tu dah kapa matanang, apalagi kalau sudah dilihat. Makanya sebenarnya dalam sholat itu kita tunduk. Cukup kita rekoto mesempaja. Magai karena orang yang sebenarnya saya sering mengatakan begini, sholat itu sudah pengakuan. Jadi dosa purai ipigau ipangolome menyokor. Makanya sujud dan rukuknya disitulah dosa digugurkan. Tapangolome nih mohon ampun kepada Allah. Ta usahakan memang ditilawi nak dampagi pun Allah Ta'ala dosa. Nasabaya itu sampajangi palaga dosa memang ngokolin. Palaga dosa. Jadi aku tahu pak, mapamulai majene, kemudian berzikir, kemudian sholat. Sesudah sholat dia berzikir lagi, kemudian berdoa. Sukumi matopa cina. Ya kung kamu pamonro, napasi pulung ipong Allah Ta'ala, lopi mak juma na panalaga. Itu sampai sampai jumae, palaga dosa selama 1 minggu. Tapi sesana sampai perlu. Jadi sesana nier, kung kamu pa din mapacin. Apa angka to tahu pak? Dinas sampai perlu, ya ni kumak juma ita nangka. Ya natutaw masesa pa desa karagan nilaga. Jadi ya to mas sampai perlu na paloma juma, sesana dosa na sampai perlu, iya na dosa na laga sampai perlu, iya na ro na laga sampai juma. Tapi nareko juma ni bawa ipigau. Tanya sesa na laga tu desa karagan. Angka mana mobi pokok nah begitu. Jadi ini penting. Makanya orang yang banyak sholatnya adalah orang yang sebenarnya makurat dosanya. Nah sebab magai unron na ilang gadosa. Ini tu apa maka nabita ya komelo ilo mas sampayang umakku nalay po Allah Ta'ala dosanya itu napatada yung puno na siwa ko sa lingkana. Ya ko roko isiwawa ko sujui tak din na idosana pada tak din na nadodong ay puliritakin lagi. Makanya katubiasa ko to mas sampayang ko to pura mas sampayang maringas sa di papinadingin. Nariko tami waktu sampajang na dito masampaja sama nasa dengan kababan, tapi setelah kita sholat makrawi sama nasa di maringan. Itu salah satu hikmah dari orang yang melaksanakan sholat. Jadi kita rasakan niero berarti kenapa masih talulong ngalala sampajata, tapi nariko angka tau di panalulong niero berarti mariawa-riawa mau patu kedudukannya. Makanya usahakan nih, usahakan sesempurna mungkin. Nah sama itu tuh gak tahu maka siya mau kupung Allah Ta'ala berupa sholat sempurna sholat medegan. Wadi jadi kita sambung miku kata dereki, tapi lepas ini ko tumak baca Fatihah. 10 nih tahun tamata salam, bahkan mulai lahir kita Islam sampai hari ini mungkin mega mau tahu dia napahami betul na suratul Fatihah. Mega mo pa tahu din napahangi
makna bacaan-bacaan sholat. Tapi ya apalah, tapi dia irisan betungan sampai suratul Fatiha itu tidak tahu artinya. Maka dia guru kali si dendeng almarhum almaghfurlah narik komelo ko khusyuk, salah satu cara dari sekian banyak isangi agama baca, salah satu isangi agama baca. Nah sebab ya ko angka tau baca na din isangi agama baca, maka dia guru tahu jangan ini tu mak bicara di napahanya dan apa. Tapi ia natunang kependapat maka dah la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat ketika dalam keadaan sukara, mabuk. Apa ia tu tahu mabuk apa? Kapau-pau. Tapi dia nak dipahami maka dia kodebus sangi betungan na sampajangnya, betungan na membaca aja lalu masampajang manrasa nasabak mega itu tahu dia nasampajang tasuroi. Maka dia guru tadi Haji Maimun Subair almarhum ya ko angka tahu yang penting nih sangi bacana suruh di zaman nanti dari sekian banyak ketika dia lakukan dia sujud ya ko depek na pahami sebagai ta'zim penghambaan kepada Allah tetap akan nolongan. Ini tu nak ada guru Profesor Dr. Quraisihak, orang yang khusyuk itu bermacam-macam. Angka tahu khusyuk nasabak lo mipigau ya gamparintan ko Allah taala mitau mitamaran angka mau sempajang dicalai matuk dia nikmati sampajang na pokoknya yang penting ujana aja nasalah ka Allah taala. Itu termasuk orang yang khusyuk. Angka tahu lo melaksanakan sholat magai nasabak angka na cinai masa pajak sunat duha apa melu kosogi mau tu imat tahajud apa angka di pegawai bank itu disingat. Ya ada orang seperti itu. Nah sebab magai memang dalam penjelasan ulama hikmah ada orang yang ditarik secara paksa untuk melakukan ibadah supaya dia dekat dengan Allah. Memang Pak angka tahu ia mana nasab pajak tahajud macam menilakainya. Ya ya waktu dia gak masalah monrum itu di manonto micawa menonton sinetron si sana macam rilakaina moto tengah benih subhanallah na baca mana Pak dongeng nih. Sebenarnya itu bukan musibah tapi itu nikmat, cuma memang sampainya dalam bentuk yang menyakitkan. Tapi nalai dece na pole yaruna sama mage kita tidak akan sujud di tengah malam dekat dengan Allah ketika tidak datang hal itu. Ini tuh nak ada guruta, jangan melihat yang datang sebagai musibah ketika engkau tidak melihat akhirnya. Tapi mereka tu tahu nak semua nali nak dalek ko Allah taala ya lek auto makanja padahal nali wagi masigi dia nalo masampaja tu di monro mani bawa murus otona. Makanya orang ini sebenarnya tidak mendapatkan nikmat tapi justru dia mendapatkan istidraj. Pemberian Allah yang menyebabkan dia semakin jauh dari mabele kulo kupong Allah taala. Makanya upasani pancaji dia sampajangnya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kongka masalah tahadapi sempajak menerima solusi. Kekiasan angka yasa salat sunat istikharah. Ada namanya salat sunat hajat. Angka yasa sempajak sunat tobat. Makanya salat itu banyak macamnya. Bahkan dia tidak ada sempajak sunat. Apalagi angka 2 rakaat sempajak sunnah yang sangat istimewa. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sempajak sunnah subuh masarolati layalina lululisa. Angka to hadis sama kada rakaatani qabla al-fajr sehingga angka pahami makada 2 rakaat sempajak sunnah sebelum masuk waktu subuh. Itu sampai 2 rupa pendapat. Saya buka kitabnya Imamul Ghazali narampe makada nigi tahu mas sampainya sunnah subuh nabaci alam nasr pada rakaat pertama sesudah Fatihah, kemudian liila fi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah. Maka orang itu tidak akan pernah istilahnya tidak akan pernah dirusak oleh musuhnya. Jadi kungka Pak Balu angka to seringnya ati angka pejabat angka to seringnya ati betungan ada orang yang iri na nero solangiki maka lakukan ini. Maka Imam Ghazali siapa yang membaca surah ini pada 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, artinya sesudah azan subuh. Jadi alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Agak barakatlah ternyata
musuh-musuhnya tidak akan pernah menyakiti dia. Nareko angka tau melo pasolagi, maka itu tidak akan pernah berhasil. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya kopak balu nang kepat dirangi hati atau angka pejabat, kemudian banyak yang iri, banyak yang ingin merusak kita, maka amalkan ini. Ya mamoro pangupu tabaca dari kumas sampai sunnah subuki, insya Allah terlepas dari perbuatan jahat musuh-musuh kita. Nareko angka tau melo ma solagi kita. Iya kode itu lepake okoro angka pak dongan. Saya sering ngajarkan itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Maka digurutah zikir ini bisa menghancurkan sesuatu yang bisa merusak kita. Barakatnya racun lagi tidak akan menjadi racun, tak dengi racunan. Nareku yaitu na amal katau dia baca sebelum dia minum. Nareku napak barakah ipo Allah Ta'ala. Tapi ya kode napak barakah, apalagi komelo ki coba-coba lomala baigong langsung tabaca ya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul napatino insyaallah angkai pui mama sampajangan iko badai. Kenapa? Karena bukan untuk itu tujuannya, tapi narek komelo ki minum nai baca ya roh. Maka ketika kita tidak tahu, insya Allah maka itu akan dihilangkan semua yang bisa berbahaya. Ya kungka agak-agak melo na pasolanga kita we nai itu ya malkan, maka insya Allah dengan izin Allah itu tidak akan terjadi. Yaitu ampai tau pandritata nasuruh ki baca akataluku mangaribi akataluku subuh. Kita baca suratul Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian baca itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Namu iya itu pananungan insyaallah mambaraka lopo. Maka namu abalae nalagato po alata. Itu barakatnya. Kalimat yang sangat singkat tapi sangat istimewa. Nareku berbicara manfaat itu. Jadi aja tak kadang kasih kiri mempunco ngimirulape makanya deh. Bahkan sayyidul istighfar adalah kalimat yang sangat pendek tapi najani ku Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan nigi baca cicak wani namate yaitu wani ijani sa surga. Nigi baca kosoy natakko mati yaitu soy maka dia dijamin ahli surga. Yaitu ampai babu ya roja cita masuruga namo anu mapunco mi nareko na pujila dari puang Allah Ta'ala, maka pasti kita akan mendapatkan itu. Tapi denah kadana bita langsung tang masuruga maka dani ipatang masuruga ya komega masalah nite ikan dulu. Makanya pahala itu kan sebenarnya tidak banyak ya kuini menimelo makasiwe denah namanya. Saya tadi diisi oleh Bapak anggota DPRD, maka dari manrasa di stasi dengan anggota Dewangi. Apa sini na kegiatan yang harus diupload untuk pertanggungjawaban. Maka dapat kuncinya puluk kumilalan. Iya makanya mau akad ini betul-betul ikhlas sebagai laporan pertanggungjawaban di dunia itu tidak masalah. Apa namode ini upload, buat ditoria. Ya aja tak ada pun nampak itu adalah riak, yang tidak nampak itu tidak riak, tidak. Dinakor puluk keikhlasan hati barakat. Makanya itu ampai babu kenapa Imam Nawawi meletakkan dalam hadis arba'in. Imam Nawawi hadis pertama adalah dalam hadis arba'in adalah tentang niat. Magina ya roh nasabak yang torpo. Tidak ada yang bisa menilai seseorang kecuali hanya Allah. Maka nasabak ia harus ditembus sebab Allah Ta'ala. Jadi dia wading nilai pada terupatau maka makwi apa yang makwi tidak. Itu keapami. Tapi intinya hanya Allah dan manusia itu sendiri. Maka Pak, angkat tahu masa paja sunnah kurudun rakan. Pada gerakan lah. Angkat tahu kurimun masa paja sunnah dun rakan. Juga bacaannya sama, gerakannya sama, waktunya sama. Angkat tahu waktu yolo masa paja sunnah dun rakan. Pada bacaan, pada gerakan. Tapi niatnya dia okwero nak masa paja sunnah toba yang di belakang sholat sunnah udu, yang di sini sholat sunnah tahiyatul masjid. Beda dia dapatkan hanya karena niat. Pada sempajang, pada don rakang, bacaannya sama, tempatnya sama, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapatkan pahala yang berbeda. Jadi itu ampai bahaya dunia Pak. Maka nasabak kadang-kala kita menilai orang gara-gara dia dipahami. Maka dah tahu melu ya cuma. Nah,
Paham kaji itu Pak, agak-agak masalah. Kega yang diwariskan oleh iblis. Binatang itu hanya syahwat, nafsu dengan tidak pakai akal. Tapi yang diwariskan iblis adalah iri dan dengki. Jadi sifat binatang itu hanya syahwat, hilang akal. Tapi ya kok iblis yang dia turunkan itu adalah iri, si bawa dengki. Jadi ya nangka tahu iri Pak, sifatnya belisir. Ya tona tu makar lagi makokan. Boleh iri dalam kebaikan, buat disah. Iri yang baik, kaya sama kedua masa nakala kayani, mas sumbayanu make kana sumbangan, ang kaya si komi was sumbangan. Buat ini iri. Tapi nareko masalah-masalah lain itu bahaya. Kadang-kadang ini sadari muncul itu. Jadi itu sampai narampe nabita dena tama suruga tahu angkai sifat kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Maka tahu angkai kesombongan itu sebenarnya sifat iblis. Sifatnya belisi. Tania bangsa naku dia bahaya. Tania bangsa naku napakoro tidak. Sama dengan kita penceramah. Kasa kami makan ustaznya makan dia tidak. Kita yang penceramah ini tidak mungkin baik seperti ini seandainya tidak ada jemaah. Angka kegunaan ustaz mereka atau mereka linga. Tidak ada gunanya. Makanya nasabak boleh jadi kita hanya tinggal degaga dakwah sampaikan nareko degaga jamaah melo mangkalingan. Maka kebaikannya ustaz itu sebenarnya ada karena ada jamaah yang mau mendengar. Maka toro jamaah aja tak ada mungkin sana bina tidak. Karena kenapa? Karena gara-gara ini nasabani tidak bisa melakukan kebaikan. Maka jangan bangga dengan kebaikan yang kita lakukan nasabak magai, karena kebaikan itu tergantung juga kepada orang lain. Aja tak ada gara-gara iya tidak. Pak Mika tuh nasa iya gitu bahaya lagi. Iya nih. Mang ina tu nakada guru tenang kata mak bicara napa ini mamanya nasiratu na iya na ay eto melo ya cemit. Kende rumah si dia, iya aku tuh, iya tuh penitia, iya tuh itu malnya itu masering aku tuh, iya itu mulite dah tu dah itu ternyata iya itu mana, iya itu masor dia mempengajar tuh itu bang, iya tuh itu mulite, iya itu tuh, napa ini mamanya mak bicara nasiratu na iya na makanya guru tetap melo na cemit. Makanya dalam kehidupan penting sampaikan hakikat Isra dan Mi'raj sebenarnya adalah perjalanan secara lahiriah. Sidongan na yaruini nabita waktu na melo ipameraja kan di baladadanya agan na ipacini atinna maka di guruta dia tidak dibersihkan, cuma ditambah hikmah karena Nabi itu sudah bersih. Ipatama ini hikmah ya jaja tak kena dega dosaku aja do istighfar tidak. Sebelum sholat mestinya kita bertaubat kepada Allah masih kiriki. Makanya jenne secara lahiriah ya ro jenne isi dengan doa apa mega to maka ada bid'ah makoko itu tak disengkang. Wajib sekarang ini sudah mulai dimasuki paham-paham yang semua melepaskan paham-paham yang telah diajarkan oleh guru tak saada. Itu mulai sudah dicabut. Taman dikosengkan karena Sidrap sudah bergerilya selama hampir 3 tahun, 4 tahun, menjelang 5 tahun masuk Sidrap. Sekarang wajib menjadi sasaran dengan bodoh. Saya tahu karena saya di NU. Munculnya paham-paham yang mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pakai ulama, pakai saja hadis. Langsung ada hadisnya, mana dalilnya? Tapi dia pakai pendapatnya ulamanya. Nah, ini pakai pendapat atau pandritata, tapi dia pakai pendapat ulamanya. Si Utsaimin, si Ibnu Taimiyah. Padahal dia tidak mau pakai Syafi'i, tidak mau bermazhab. Aja namang kalinya guru tasada, pesannya guru tasada. Dek, rewat nilok nabita, nabita na bawah. Itu yang muncul sekarang, dan hati-hati di Kabupaten Wajo ini sudah masuk, dan itu akan besar cepat sebab magai gerakannya masif. Makanya pertahankan memeraja bidah, maulid bidah, mau baca doa bidah, matasabih sudah sholat bidah, zikir sesudah sholat bidah, doa bersama tidak ada dalil, talqin mayat tidak ada, tidak boleh.
siram kuburan tidak boleh. Semua bidah, dan pelaku bidah masuk neraka, tidak diampuni. Ia ko macarami no ustaz, tanya ustaz nama carama pasti lari made. Kenapa? Dia sudah doktrin. Ia ko tanya ustaz mu mendre macarama, ia ko monro ko cidina pala mulolongu, ia ko made ko dua pala mulolongu. Itu dia sudah doktrin. Makanya dia tidak mau tinggal kalau bukan ustaznya yang ceramah. Itu sudah muncul, dan wajib ini menjadi sasaran utama. Dan saya tahu itu gerakannya. Jadi makanya kupasangi benteng di Wajo ini masih ada As'adiyah. Maka jangan sampai ini lepas. Harus berdiri dan bergerak untuk menyebarluaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sebab magai ia naya digarogoti kemudian hilang Pak. Nah sebab magai salah-salahnya mati. Dia tidak kembali ke dasar hukum kita. Dia tidak pakai haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Dia tidak pakai itu. Yang dia pakai sunnah, bidah. Dua nih. Kalau bukan sunnah berarti bidah. Ini lo kuncinya. Doa bersama, oh bidah. Maka biro. Jadi aku makanani bidah kecapak dan neraka toh? Neraka. Ujungnya pasti neraka. Kalau bidah, kullu mudah satu nabi dan kullu bidah tindalan, wa kullu dalal fitnah. Setiap yang sesat masuk neraka. Ya aku makanai makruh berarti dia itu dosa. Rugi nih. Iya, kan begitu. Cuma tidak bagus. Tapi ya kumakan bidah pasti ujungnya neraka. Inilah yang banyak digembur-gemburkan. Sinina amalangnya perempuan juga lebih afdal kalau sholat di rumahnya, tidak usah ke masjid. Iya, tidak usah ke masjid. Sholat di rumah saja. Aja nana lo masjid. Jadi dia dan palabai makun raya lebih afdal minasam. Bahkan ada pernah saya dengarkan langsung dia mengatakan wanita kalau di rumahnya sholat itu yang dia wajib. Kalau di masjid itu tidak sah. Bayangkan. Dia sana rekop di masjid mas sempaja makun raya harus sholat di rumahnya. Tidak boleh keluar. Ternyata Pak Bu narekomelo ikaji. Nateni lo mas sempaja masjid mas kun raya ku masjid tapi nasurumi lo mampasa bainena. Iya, lo mati Pak Guru. Perbuatan dunia seperti itu dibolehkan keluar, tapi kenapa perbuatan ibadah itu tidak boleh? Ini yang jadi masalah. Makanya rancu memetok. Ya, makanya saya, kami guru Tan Ale DC, beliau hadir di tengah-tengah kita, beliau akan memberikan bimbingan terus. Makanya hati-hati juga, karena TV-nya itu banyak. Iya, angka pesantren yang bagus pasti langsung jadi Pak. Dia bertahan makanan kejolotnya tidak, itu langsung jadi dan tidak akan pernah terhambat. Kenapa? Karena ada yang mendanai mereka. Iya, perlu hati-hati. Makanya NU di Sidrap saya pasang badan. Alhamdulillah ada satu ulama dari Kabupaten Wajo juga ini alumni As'adiyah, orang terbaik. Di As'adiyah juga masuk ke Sidrap. Itulah yang membantu kami gerakan di Sidrap. Alina Gurunta Dr. Muda Abdul Malik Tiba. Beliau juga luar biasa. Karena kenapa? Bergabung di Nahdlatul Ulama sebagai surya. Dan itulah yang kami selalu sering bertukar pikiran bagaimana membentengi ajaran-ajaran ini tetap Ahlussunnah wal Jamaah tetap jalan. Jadi makom itu Pak. Ia ini tomatot tadi ulama kita tidak menghilangkan tradisi, dia dapat dengan budaya, tapi ini semua mengharamkan tradisi. Pokoknya dia gak ada yasan. Ini tuh ampak keyasan Islamisasi adat, ipasalangi adat, ya kuyaro dia gak. Semua tradisi haram, musyrik, selesai. Salat kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu saja kuncinya. Jadi selalu meneriakkan Al-Quran dan hadis. Noli ini tesi puluh napalo pengaji, kumpul dia mengaji. Tapi apa yang diajarkan? Mengaji 5 menit, kemudian dicuci otaknya tentang bid'ah sebanyak 1 jam. Sehingga kau boleh mengaji, dena kaidah baca nak pangewangi, agak paling bid'ah. Gimana kaji tolo mengaji mak guru koran, tidak mina bahas korewan. Berarti dena lo mengaji hanya sebagai modus, maka dia mengajarkan Al-Quran. Padahal sebenarnya dia sudah mencuci otaknya. Dan banyak ibu-ibu menjadi staklim yang terpengaruh dengan itu. Dan itu bahaya. Iya narona sabari Pak, NU berdiri gara-gara itu setongan. Dan sampai hari ini menjadi tantangan besar untuk kita. Tapi untung di As'adiyah ini masih banyak ulama-ulama kita. Aja natama bilang malah tangga. Sebenarnya saya berat masuk ceramah di Sengkang. Kenapa? Karena ulama-ulama kita banyak di Sengkang ini tempat kita bisa menimba ilmu yang berkah.
Memang mereka banyak tidak keluar karena dia sibuk mengurusi santri. Tapi kadang-kala juga mangkotiaro jamaah tuli meloto tu lihat. Mega nasupalako ko sengkak loto patu sidrap mandre nasupalako. Padahal pada mipak bumbun nah. Itu begitu juga sebenarnya dakwah. Kadang-kala lebih malisai gurutah tapi melo silang ciri masalah toje ya. Makanya saya mengenalkan tidak masalah tapi jangan tinggalkan ulama kita. Kita sebenarnya yang dari luar itu sebenarnya berat maka anak kita rekoto melo tama sengkang itu pubulu ekoto melo tama sengkang. Kenapa? Di sini gudangnya ulama dan doanya ulama kita sangat mustajab di sini. Makanya saya harapkan upasani jangan tinggalkan tradisi ahlus sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh guru tasawuf tetap dilanggengkan. Itu penting. Benteng-benteng ulama kita masih banyak di Wajo ini. Saya banyak mengagumi ulama-ulama kita di Wajo. Guru tak yang besar yang ada di Jakarta itu rata-rata alumni dari Asadiyah. Makanya baraka lupa ya. Kanyempai makadaka Pak Bu. Ulama yang ada di Kabupaten Wajo ini insya Allah tidak akan habis karena dia selalu memproduksi ulama. Banyak generasi-generasi penerus. Cuma ia mako kami mempai tantangan yang terbesar adalah penerus game. Magai mega nian anakta masih sekolah pesantren tapi mak gentok. Mega. Pure makapala selesai hafalan langsung al HP nama game. Itu yang jadi masalah. Tak dengi barakat na hafalan. Yang paling bahaya mega anakta ukilal kamarae na boto dini seni tomaton. Game itu kebanyakan judi. Tapare senigal. Kung kana ko tu makadaw sekopoy dia bisa jual poin ini sebenarnya sudah judi. Tapi mega ustaz dia napahang na sa babagay. Ustaz dia nak culigin. Iya, dia ustaz tidak lari masuk ke situ. Mestinya ustaz milenial itu ada yang tahu semua program-program yang dimasukkan Yahudi ini untuk mencuci otak anak kita. Itu harus ditahu. Ini penting. Jangan sampai makanya dan aku tenang-tenang padahal boto yuk kilala kemaraan. Ya biasa pa boto Pak Bu irita tato boto ia makukuat maka dicubo kilala kemaraan na boto. Jadi boleh jadi suami kita, anak-anak kita menjudi kita tidak tahu. Yang paling parah nariko ustaz macioto pemagin. Oh itu bahaya lah. Kami ini no. Kemudian saya wasiatkan maka daka onak sampajangi pakaka sa untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Yang kedua digaga Allah wadini pakai langsung tembus kepada Allah kecuali sholat. Maka nasabak digaga tau mas sampajang narikudin mau pacing digaga tau. Makanya orang sudah berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak berwudu. Doa itu boleh jadi tidak berwudu orang. Dia merigaga di tumajin nih. Tapi kalau sholat mesti ini tuh ampai Pak Sampajangi adalah ibadah khusus yang dilakukan di hadapan Allah. Aja lalu tamilu cara makadah namode atau angkat tahu makadah dia Sampajangi hakikina makwami namode di jama itu jadi masalah. Selamat tetap peri nabita aja lalu nabita Sampajang. Apa ia tidak nabita Sampajang berarti dia tetap peri nabita. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat sudah tidak meyakini bahwa Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah. Nasabak ia memetutu ia lengi okupong Allah Ta'ala. Ia umma dioleh pabu makan jaksa. Nabi Musa makan jak umatna. Maega malampi umurutna. Tapi umatna Nabi telah beristimewa. Makai mapunco umurutna tapi pahalanya besar. Ya metutu nilo Nabi ta. Jangan malampi umurutna umatku ko. Makai mitala dia itu madosa. Bayangkan nih Pak antara 60-70 tahun. Ya ko umurutna umatna Nabi Musa ang kadati sisa butaw. Ya kung kataw to pa sisa butaw adwa iratu na to boto ko pa boto. Ya 800 tahun menjudi. Angkat umana Nabi taboto si ratu tok digada. Tidak ada. Makanya ya kumapunci mulutna dia namita iparisa. Tidak lama dihisap. Tidak lama proses pengadilannya. Kemudian dilipat gandakan pahalanya. Namodi na jamay na reko ale na pura ninaniakan pasti lolongannya pelang. Itu kanjana. Itu ampai tulimannya ki madeci matero. Mudah-mudahan niat kita kau dia atas sampai jamai yang nanti nilodong atau mati pun
tapas syukur nga amalakna iya di na suku na sabak mega tu pahala di na suku termasuk tolong mak gaya jama pak angka tahu dia na melo masampaja lo bisa pa ipu imam memoli lo baca do tapi materi ini na ko masigi matar mo milo masigi kabatulan ita mawati na masampaja ipu imam na silada taja ni berarti tamati masampaja sito man itu tede na melo masampaja memi lo moli ipu imam baca do tapi kami waktu jadi tamati masampaja termasuk ibadah yang tidak sempurna sabak dia itu nak kata ini maka itu yang kita minta supaya Allah sempurnakan itu ampai dia itu yang mana ibadah suku pak pura ki masumba kadang-kala ikhlas ki waktu ta masumba tapi mak dimun rimatu na jari nyawata ya rotai pura bantu biasa ki makada tuh gatau dia ini sama terima kasih ya mau biasa nama dia cuma kinang kaya na solagi mako japa ka kadang-kadang begitu tapi ketahuilah bahwa kadang kebaikan akhirnya akan diuji oleh Allah jadi itu ampai pak bu tetap istiqomah usahakan aja tak ada anuku deh jadi kepesan nagurutta saya pakai sampai hari ini maka dia aku masuk bako aja munia kali maka ada anuku memang tua dere aja niat kengi kada bawa ni titipan na minggu Allah Ta'ala peletukan coba deh harta itu titipan ya aku masuk kita kada yak malingi non memang kebanggaan oh iya nih itu tapi ya ku ya rotasi dah kami maka dani titipan na minggu Allah Ta'ala peletu ternyata itu ya punah iya minaling mana po Allah Ta'ala untuk peletu madosa ko do peletu maka tidak bangga magai maka selesainya manaku itu selesai yo pokok maka iya nasabari itu bahaya hanya nanti nama dari makan macigau to iya iya mau tu dia nasi sekolah kini tanya iya aja nanti makai itu bak madari tak dengan palana tapi nareko nasarahkan maka dede amanah miku Allah Ta'ala peletu Allah memberikan kepada aku sebagai amanah saya akan lanjutkan begitulah sebenarnya tugasnya anggota dewan itu yang dari manusia orang itulah dia sampaikan kepada manusia magai pahala nama tandre nah sebab magai selain membantu sesama dia juga sudah menjalankan tugas yang telah ditunjukkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi makanya mudah-mudahan di manange angkai hadere na ceningan ati tepung Allah Ta'ala penutup upasan ini wasiat saya ajak lalu ini na tahu gila nareko angka lalan na bukaran ni tawi untuk maki buah decing na degaga decing itu macila kalada termasuk ini pembangunan macilate nareko buka imako panitia na degaga andirta namun 5 bumi rupiah namun 10 bisa yang penting angka apa makanya gitu tolu tu lima sumbangnya benih-benih mas sumbangnya subuh-subuh alaki kota amal tataro kumulata sedekah subuh yana subuh si alistri masabu yana subuh si alistri masabu lebih makanya itu daripada 100 satu subuh cicak 100.000 satu bulan magai ya ko subuh-subuh ki masumbang tolini laudong ngi malaikat subuh-subuh tapi ya ko cicak ni siulang ya to kami tu cicak ni laudong ngi malaikat makanya kata to biasa makada donatur tetap nah wajah 1 kali 1 tahun maka disiaga 100 sabu siulang berarti 1.200.000 langsung na wajah tahu rugi magai selain bisa berkahnya setiap bulan didoakan oleh malaikat ulang-ulang tahu wajah mereka tuh nasan akan aku mati tanya urusat aku mati tanya urusat kenapa dikasih begitu setiap bulan supaya setiap bulan kita melakukan kebaikan menjadi pak dongat tuh ya tuh makanya malaikat itu tersegena yang idalin nahi angkero melosin ada api waktu nama kemaja begitu supaya malampi sungata magai orang yang seperti itu dipanjangkan umurnya ini panitia ilodongi ipung kepala lenga di Singapura kasih kepala piru muruk aja tali taruh-taruh tanah rekodina jadi masih itu ya ko jadi masih mati tuh nih alhamdulillah tapi jago menjadi nih lakukan terus pembangunan magai nasabak barakatnya luar biasa Pak Bu itu tugaga nareko dece ni pamulai diberikan kemudahan kemudian saya minta makanya kota pakinrangnya masjid pakinrang jangan kamu tahu melo pinrang ng bahan bangunan kamu makinrang biar tidak ada saldo pembangunannya paki mak bagu matar kumakadai minus ni stasi na tumakanja apa namo 2 minus sumbangan teh ko minus ni saldo berarti na tuto wajaran indra na pong Allah Ta'ala nanigi kita wajaran indra na pong Allah Ta'ala kulino maka Allah yang akan membayarkan utang-utangnya kelak di hari kemudian yaitu ampai babu makanya tu kumasigi bangun nakin makanya
Yan ang panitia pakin lagi masigi na tu panitia berhasil. Tapi ako monro talurang juta, 400 juta na pabangga. Yan na tu panitia ipapit matu dun. Magay nasaba di na bertambah pahala tayo. Pa ako monro ko bangga di na bertambah, hanya 10 kali lipat tidak akan berubah. Tapi yan dati ako masigi napay bertambah. Makanya ya ko makin rangi iwajar ngin ran po Allah taala. Kasaba magi namudo sa binasumbangan tayo orang itu akan membayarkan utang-utang Allah. Yan itu baraka. Makanya saya titip pesan untuk panitia pembangunan usahakan yang masigi na kinran. Pokoknya yang penting kami lo pinrangin. Ya kung kamu may pinrangin bangun ni matero sampai jadi. Magi insyaallah ang kadali na ilodongi lo rin Allah taala. Di sinilah jalan untuk kita bisa meraih keberkahan kepada Allah. Saya kira ia no pangologi mamagi-magi na pabaraka ipong Allah taala nasaba ia tu sidongan na pasidakay letian na tudali ia kode na sidakatay namo ang kadali ta kulohun mahpus dito tu di pano na rekodi takibor ang ilalang apa ia tu tangki pak oto palura binsinge 50 liter 50 liter din sinalurang tapi magi na madar dia capur bensin ko Pertamina lawi Pertamina malisa bensin padahal angkang bensin na lura 50 liter magi ko capur tangki na nalayar nasaba de gagalala pulo ko tangki lo ko tamo ko tangki na otoy makumati tu pasidakay namo magi kan nadali ta kulo hunapus ko di takibor ngilala dito na panoi ko nga lata ala dali makito kalibarakan na di takibor ngilala jolo napay pasolo dali pamakade aling nga chibi wali ko sa pulo ya ko di tak diringi tulimun ko ta pangala makanya yan ang kataw masiki makunruto dali na tapi yan sidaka ilumuya dali makito sidongan na konsep na ya sangi pasidaka wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi